Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah membawa kami dalam ibadah ini. Sekarang tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti, dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat 21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa dia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat pinjamannya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu, saya memberi tema firman Tuhan ini, yaitu jaminan orang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, banyak jaminan yang Tuhan beri. Misalnya jaminan penyertaan. Tuhan bilang begini, ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa itu artinya selalu. Senantiasa itu artinya tidak pernah tidak. Jadi orang percaya sudah diberi jaminan selalu disertai Tuhan, karena Tuhan kita itu namanya Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Itu jaminan yang Tuhan beri. Ada juga jaminan pemeliharaan. Sampai Tuhan membandingkan manusia dengan binatang. Lihatlah burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dia dipelihara oleh Bapamu. Terlebih lagi kamu. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan bilang, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tuhan tahu manusia sering khawatir, padahal Tuhan menjamin. Tapi kadang-kadang jemaat sudah protes, Pak, burung kan nggak nyekolahin anak, nggak bayar listrik, nggak bayar telepon, gampang. Soalnya padahal ketika Tuhan bilang burung aja dipelihara, burung itu binatang, derajatnya lebih rendah dari manusia, itu pun diperhatikan Tuhan, apalagi manusia. Nah, dari bacaan kita malam ini, Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21, di situ saya menemukan paling tidak ada 5 jaminan yang Tuhan beri bagi orang yang percaya pada Yesus. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah. Bapak Ibu tahu nama Anak Allah? Yesus. Supaya kamu yang percaya pada Yesus tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini jaminan utama. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita itu diberi jaminan hidup kekal. Yang dimaksud hidup kekal itu adalah hidup di surga. Hidup kita sementara, hidup kekal di surga. Dan yang unik Bapak Ibu, menurut bahasa Ibrani, kata surga itu ada 3 istilah yang sangat populer. Kita perlu tahu. Yang pertama dikenal dengan kata Galgal. Galgal itu artinya surga. Tetapi secara harfiah Galgal itu artinya awan-awan. Makanya kitab Mazmur berkata Tuhan itu bertakhta di atas awan-awan. Tapi ketika kita naik pesawat, awan-awan di bawah kita, dan kita tidak lihat surga. Maka ada istilah yang kedua yang disebut dengan Samayim. Samayim itu artinya surga. Tapi kalau secara harfiah, Samayim itu artinya langit. Makanya Tuhan itu ada di langit, di atas. Tapi kita tahu bulan juga di langit. Ketika astronot pergi ke bulan, dia tidak bisa melihat surga. Pernah diceritakan astronot dari Amerika namanya Armstrong. Dia ke bulan, terus dia lihat kanan kiri tidak ada surga. Ketika turun ke bumi, akhirnya dia tinggalkan Yesus. Dia tidak ikut Yesus lagi, tidak jadi orang Kristen lagi. Dia ikut agama lain. Nah kemudian astronot Uni Soviet, Yuri Gagarin. Orang Uni Soviet memang ateis, tidak percaya Tuhan. Maka ketika dia ke langit di bulan, dia nggak lihat surga. Dia bilang, oh kalau gitu ateis benar. Dia minta masih satu ada istilah lagi, yaitu Semayim. Semayim itu kalau diterjemahkan surga, itu ada di langit, di atas langit. Bapak Ibu jujur, siapa yang bisa pergi ke langit di atas langit? Jawabannya tidak ada. Oleh karena itu Tuhan sendiri datang ke bumi, itulah Yesus. Kalau Tuhan tidak datang ke bumi, manusia tidak bisa masuk surga. Tapi zaman sekarang sudah ada pendeta aneh, orang Kristen nggak boleh nyebut nama Yesus. Katanya Yesus itu sama dengan Zeus. Zeus itu dewanya orang Yunani. Jadi kalau orang Kristen menyebut nama Yesus masuk neraka, itu jelas penyimpangan. Zeus dengan Yesus jelas lain. Yesus di Israel, Zeus di Yunani. Orang Sudarmaji Doyok dengan Sudarmaji Pendeta aja sama-sama di Jakarta lain, ya kan? Masa itu dibedakan? Disamakan Yesus dengan Zeus. Itu tidak benar. Nah setelah itulah jaminan yang Tuhan beri. Makanya kalau orang Kristen meninggal, biasanya saya kalau mengumpulkan orang mati itu, saya tanya keluarganya, udah bertobat belum? Oh dia cinta Tuhan Pak, ini. Saya berani korban. Almarhum telah pulang ke rumah Bapak. Tapi kalau saya tanya, kenapa meninggal? Bunuh diri. Wah saya mau korban bingung. Kalau saya bilang ke surga bohong, bilang ke neraka keluarganya stres. Makanya orang jahat itu saudara, nabi pun nyusahin orang lain. Karena kita harus hidup benar. Karena kita diberi jaminan masuk surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 14 dan 15. Ini jaminan orang yang percaya pada Yesus. Dan inilah keberanian percaya kita padanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu padanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita percaya Yesus, Tuhan memberi jaminan doa kita itu dikabulkan Tuhan. Tapi orang bertanya, loh saya berdoa kok nggak dikabulkan? Di sini ada satu syarat yang Tuhan beri, yaitu jika kita minta sesuai dengan kehendaknya. Nah kita itu sering minta sesuai dengan kehendak kita. Padahal Tuhan Yesus katakan
jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Mu yang jadi. Jadi doa itu dikabulkan Tuhan bukan karena kehendak kita yang jadi, karena kehendak kita sering salah, kehendak Tuhan pasti benar. Makanya orang yang ingin doanya dikabulkan, dia harus memahami kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau kita berani menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah jalan. Itu jaminan yang Tuhan beri. Jaminan yang Tuhan beri. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang sakit ditulakan kemudian meninggal, jangan bilang Tuhan tidak mengabulkan doa. Mungkin kalau dia hidup berbuat dosa, maka Tuhan suruh pulang aja ke surga. Saya pernah Bapak Ibu pagi-pagi di gereja, saya datang nomor 1, ternyata ada satu bapak di situ. Ada bapak di situ berdoa. Bapak itu berdoa, dia bilang gini, Pak, saya sudah gagal ginjal. 1 minggu 2 kali saya cuci darah, tolong doakan saya. Saya bilang, Bapak percaya mujizat Tuhan, Tuhan Yesus sanggup. Dia sanggup. Saya doakan, ajaib mujizat terjadi. Biasanya seminggu 2 kali cuci darah, kadang nggak cuci darah sama sekali. Ajaib. Tapi nggak tahu suatu saat di mana saudara, dia itu check up. Terus saya mendampingi dia. Terus susternya itu ngomong sama saya gini, Pak Pendeta, tolong saudara Bapak itu, padahal sebenarnya bukan saudara, saya nggak kenal, itu cuma biasa. Saya tidak kenal sebenarnya. Cuma karena kasihan gagal ginjal saya dampingi dia. Susternya bilang gini, Pak, tolong saudara Bapak itu, kenapa masa pantat saya dipegang-pegang sama dia? Saya bilang, Pak, gawat ini, Pak, bertobat. Bapak udah sakit, pegang-pegang pantat susur lagi gitu. Saudara, akhirnya dia prolek dan meninggal. Ngeri. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang mujizat sudah terjadi, tetapi orang itu tidak menjaga mujizat yang Tuhan beri. Padahal saudara, doa kita itu sebenarnya sudah banyak sekali yang dikabulkan Tuhan, tapi kita kurang tahu apa itu. Kalau saya yakin doa saya banyak sekali. Saya ingin nomor 1 itu anak saya bertobat, dan Tuhan baik buat anak saya bertobat. Saya jadi pendeta, anak saya 3. Saya ingin paling tidak ada 1 yang jadi pendeta. 3-tiganya tidak ada yang mau. Akhirnya karena saya dosen, udah kalau nggak mau jadi pendeta jadi dosen aja. 3-tiganya tidak ada yang mau. Padahal buku saya banyak sekali, saya pikir untuk apa ya? Tapi saya tidak mau putus asa. Saya hanya berdoa, Tuhan, anak-anak itu milik-Mu. Engkau tahu yang terbaik. Aku punya kerinduan, tapi Tuhan juga punya kerinduan. Saya serahkan sama Tuhan. Suatu saat saudara saya lagi nyusun disertasi, lalu saya capek, saya bilang sama anak saya perempuan, tolong antar ke kampus nanti kasih sekretariat. Itu proposal saya. Cari aja sekretariat. Saudara, anak saya ke kampus cari sekretariat, ternyata ketemu rektor. Ketemu rektor, rektornya tahu dia anak saya. Anaknya Pak sudah ngaji. Ya Om, kuliah di mana? Udah tamat. Kerja di mana? Belum kerja. Ikut saya aja, bantu saya. Tapi dia pulang nggak cerita saya. Besoknya saya ketemu rektor, rektornya cerita saya, Pak, kemarin saya ketemu anak Bapak, saya suruh bantu saya, nanti biar dia ambil S2, terus bisa ngajar. Terus saya pulang, saya tanya, kamu ketemu Pak Rektor kemarin? Iya. Terus? Ya biasa aja. Lu biasa aja, kamu nggak suruh bantu? Dia suruh bantu saya gitu, tapi suruh kuliah lagi. Ya kamu mau nggak kuliah lagi? Mau. Bantu? Mau. Akhirnya dia kerja di sekolah teologi. Akhirnya dia ambil S2, akhirnya jadi dosen.
Setelah jadi dosen, ada seorang pendeta yang naksir dia. Akhirnya nikah dengan pendeta. Jadi walaupun nggak jadi pendeta, akhirnya jadi istri pendeta, jadi dosen, dua-duanya dijawab Tuhan. Ajaib, ajaib luar biasa. Anak saya nomor 2, saudara, dia main band dunia. Saya sedih sebenarnya. Memang dia bergelimang dengan uang populer, dengan band-band terkenal, billboard. Dia cerita kalau manajernya itu semua mengatur segalanya. Rambutnya panjang. Saya bilang, Bapak pendeta, kamu rambutnya panjang, gak jadi kesaksian. Dia masih mau coba nanti setelah show potongan. Tapi setelah show dari Jogja, pulang saya suruh potong, masih mau diajak ke Makassar, nanti pulang Makassar gitu. Pulang dari Makassar masih mau ke Jepara, nggak potong-potong. Saya bilang, kamu bohongin bapak malu, bapaknya pendeta, anaknya gondrong. Akhirnya dia pergi ke tukang cukur di Gundul Pro. Saya pikir wah ini pemberontakan. Tapi bagaimanapun juga dia anak pendeta. Walaupun hari-hari main band dunia, hari Minggu main band gereja. Di situ dia dengar firman, akhirnya bertobat. Terus dia cerita, saya main band dunia, gersang jiwa saya. Uang banyak, popularitas ada, tetapi hati saya gersang. Akhirnya semua ditinggalkan. Sekarang full melayani Tuhan. Ajaib. Lebih dari pendeta, lebih sibuk ya. Ajaib mujizat juga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberi jaminan doa orang-orang percaya dikabulkan Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat ayat 16-17, di situ dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa dia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bapak itu aneh, 3 kali disebutkan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa dosa itu? Padahal Roma 3 ayat 23 semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi di sini dikatakan 3 kali ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apa itu? Para Alkitab Perjanjian Lama berusaha menerjemahkan apa dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak ada. Akhirnya mereka menemukan suatu kisah tentang kota perlindungan. Jadi zaman dulu saudara, misalnya ada orang nebang pohon, lalu pas pohonnya roboh, pas ada orang lewat, tertimpa mati. Maka sang penebang pohon ini harus pergi ke kota perlindungan. Nanti dia diadili, walaupun pohon yang menimpa orang ini membuat kematian, tapi orang ini tidak boleh dihukum mati karena kematiannya itu tidak sengaja, kejatuhan pohon. Tapi kalau ada orang dendam lalu membunuh, dia lari ke kota perlindungan lalu diadili karena memang sengaja ada perencanaan pembunuhan, maka disitulah berganti nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, orang mati dihukum mati. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang tidak disengaja. Tetapi para ahli perjanjian baru tidak setuju. Ini bukan perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tidak ada kota perlindungan lagi. Lalu mereka meneliti dosa apa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata memang tidak ada. Kalau nggak ada, kenapa ditulis? Pasti ada. Akhirnya setelah diteliti-teliti, satu-satunya dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang mendapat pengampunan. Makanya orang percaya diberi pengampunan dosa. Itu jaminan yang Tuhan beri. Makanya Tuhan bilang, marilah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan diubah menjadi putih seperti salju. Ada pengampunan dosa. Dan kalau Tuhan mengampuni, lupa sama sekali. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi, karena yang merah sudah jadi putih bersih. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami,
sebenarnya mengatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya begini, Tuhan jangan ampuni saya kalau saya tidak mengampuni orang lain. Orang yang percaya Yesus mendapat pengampunan dosa, maka dia harus mengampuni seorang akan yang lain. Orang-orang yang dendam tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Lalu jaminan yang keempat, orang percaya itu mendapat jaminan masuk surga, hidup kekal. Orang percaya itu mendapat jaminan doanya dikabulkan Tuhan kalau doanya sesuai dengan kehendak. Orang yang percaya diberi jaminan pengampunan dosa. Lalu yang keempat, ayat 18 dan 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu, menurut ayat 19, seluruh dunia berada di kuasa si jahat. Memang di mana-mana ada kejahatan. Jadi Bapak Ibu, koruptor itu bukan hanya pejabat, tukang parkir aja korupsi. Di punggungnya itu sudah ditulis no tipping, tapi ya kita parkir ya di gini-gini tujuannya cari tip. Di tol itu juga gitu, kita bayar dan kasih karcis, itu dikorupsi. Karena Pak Firman kan mengatakan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara, walaupun dunia dikuasai oleh si jahat, tetapi orang percaya dikatakan si jahat tidak bisa menjamah. Itu artinya jaminan perlindungan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen sampai kesurupan, saya yakin hidupnya nggak benar. Saya pernah jadi ketua tim konseling. Itu kok para konselor bawa koran. Saya bilang, untuk apa Bu? Nanti kalau dia muntah, saya bilang jangan bawa koran. Konseling itu bawa Alkitab, jangan bawa koran. Karena kalau bawa koran terus dibluk-bluk muntah. Saya kalau lihat orang muntah, kepingin muntah, saya tidak mau. Pokoknya konseling bawa Alkitab, jangan bawa koran. Nah, suatu saat ada ibu-ibu di tempat terbuka ini, dia minta doa, Pak, saya sering diganggu setan. Oke, itu percaya Yesus ya. Ibu bertobat, terima Yesus supaya rohnya bisa, setan nggak bisa. Terus saya doakan, bisa doa nggak? Enggak. Oke, tirukan saya. Tuhan ampuni saya mau tolak semua kuasa gelap, saya mau tinggalkan dosa, saya mau buka hati terima Yesus, bertahan menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya mau belajar taat sama Tuhan. Lalu saya doakan. Setelah saya doakan, dia bilang ini, Pak, kok saya nggak muntah? Saya tanya, kok kepingin muntah? Iya. Udah ke kamar mandi aja sih. Masa ke gereja kami muntah? Itu cara yang salah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan jelas, kalau kita lahir dari Allah, lahir baru, kita menjadi anak Allah. Yesus melindungi kita. Kita tidak berbuat dosa, hidup kudus. Sedangkan si jahat itu unclean spirit, tidak mungkin bisa nyambung. Itu jaminan yang Tuhan beri, perlindungan yang sangat kuat. Si jahat tidak bisa menyamai kita. Itu jaminan yang Tuhan beri. Makanya Bapak Ibu jangan takut sama setan. Seharusnya setan takut sama kita. Kadang-kadang jemaat pengertiannya sangat terbatas. Ada ibu-ibu telepon saya, Pak, anak saya kesurupan, tolong usir. Padahal saya mau pelayanan, saya bilang, aduh kok nggak sempat ini, rumah ibu di mana? Di tempat jauh. Ibu usir sendiri, karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan hanya menyertai pendeta. Orang percaya pun disertai. Kalau dia mengusir setan, dia bilang setan itu akan kabur. Dia bilang ini, Pak, gimana saya mengusir setan yang rasukin obongnya ke papa saya? Kok tahu? Ya dia bilang aku obongmu gitu. Kok percaya gitu? Ada sesuatu yang diminta. Ya dia minta telur sama kembang gitu. Obong dulu waktu itu suka telur sama kembang ya? Enggak, saya suka arsik. Kalau saya bilang obong palsu itu.
pasti hukum palsu, usir sendirian. Nah, saudara, kadang-kadang orang itu mengandalkan pendeta. Seharusnya mandiri juga. Pendeta yang dikejar-kejar setan juga ada. Kalau hidupnya nggak benar gitu. Tapi orang percaya yang hidupnya kudus diberi kuasa musir setan, diberi jaminan perlindungan Tuhan yang sempurna. Lalu yang terakhir, kalau kita lihat ayat 20 dan 21 sudah sangat menarik. Ini jaminan yang Tuhan beri bagi orang percaya. Bukan hanya hidup kekal di surga, bukan hanya doanya dikabulkan, bukan hanya mendapat pengampunan dan perlindungan Tuhan. Tapi dalam ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yang dimaksud Tuhan Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi artinya kalau orang percaya Yesus diberi jaminan untuk mengenal Allah yang benar. Yesus itu Allah yang benar. Makanya dalam ayat 21, karena kita sudah mengenal Allah yang benar, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Karena kita sudah mengenal Allah, maka kita tidak boleh terikat oleh berhala-berhala itu. Memang ada orang bilang bahwa Yesus itu hanya nabi dan rasul. Padahal Yesus itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut Yehosua. Yehosua itu artinya Allah itu sang penyelamat. Makanya waktu Yesus lahir, malaikat Tuhan itu memberitakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau Yesus bukan Allah, Dia tidak boleh disembah. Tapi karena Dia Allah, maka Dia patut disembah, sehingga Dia mengalahkan maut. Makanya karena kita sudah mengenal Allah, kita tidak boleh punya berhala-berhala yang lain. Ini jaminan, itu anugerah. Tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Kalau kita bisa percaya Yesus itu Tuhan, itu percaya anugerah luar biasa, lebih dari segala sesuatu. Saya sendiri sudah ketika kenal Yesus, keluarga saya itu bilang gini, iman orang Kristen itu aneh. Yesus itu kan manusia, anaknya Maria dan Yusuf. Masa manusia jadi Tuhan? Itu pertanyaan mereka. Setahu saya sejak jadi orang Kristen tidak pernah mendengar ajaran ada manusia jadi Tuhan. Dalam iman Kristen justru Tuhan jadi manusia. Kebalik-balik. Apa Bapak itu pernah diajari ada manusia jadi Tuhan? Saya tidak kenal. Yang saya terima, Tuhan jadi manusia. Karena kalau Tuhan nggak jadi manusia, manusia nggak kenal Tuhan. Itu jaminan yang Tuhan beri. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda mengenal Yesus, surga yang tidak mungkin dijangkau pun diberikan. Apa yang Dia tidak mampu memberikan. Makanya saya rindu malam ini Bapak Ibu, iman kita harus semakin teguh. Kita bersyukur sudah mengenal Allah yang benar. Tujuannya supaya hidup kita benar. Dan kalau hidup kita benar, firman Tuhan mengatakan begini, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu Yakobus 5 ayat 16. Daud pernah bersaksi, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 25. Daud itu bicara begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar anak cucunya meminta-minta. Jadi kalau hidup kita benar, anak cucu kita pun dijamin oleh Tuhan. Makanya orang Kristen nggak perlu korupsi, nggak perlu curang, nggak perlu jahat.
hidupnya benar saja pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu berkat Tuhan itu kudus. Kalau hidup kita kudus pasti mengalir. Tapi kalau hidup kita kotor, berkat Tuhan nggak ada jalannya. Makanya saya rindu Bapak Ibu, melalui jaminan-jaminan yang Tuhan beri ini kita bersyukur. Dan sebagai ucapan syukur bukan hanya bicara Tuhan, aku bersyukur padamu, marilah kita mentaati Tuhan. Saya yakin orang-orang yang taat tidak usah mengejar-ngejar berkat, pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur terlalu banyak jaminan yang Tuhan beri. Ajar kami untuk taat Tuhan, untuk setia, untuk hidup benar seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang tiba saatnya kami menerima tubuh darah-Mu. Kami percaya kuasa mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Namun sebelumnya kami akan beri persembahan Tuhan kuduskan supaya persembahan kami dapat mendukung